Inilah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Inilah menjadi syukur dalam kehidupan kami ya Bapa di surga, bahwa Engkau selalu mengingatkan dalam kehidupan kami bahwa kami seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi segala persoalan hidup kami yang ada. Itu sebabnya pagi hari ini dalam kesempatan hidup yang Tuhan percayakan, kami mau mengimani hal tersebut sebagaimana kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Berbicaralah buat masing-masing kami ya Bapa. Nyatakanlah apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, sehingga setiap kami mengerti betul bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus bertindak, memasuki hari yang baru, memasuki minggu yang baru, sehingga di dalamnya kami boleh melihat kedahsyatan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami yang ada. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memberikan pencerahan akan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami tidak ada yang terkecuali. Kami mengerti betul apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami yang ada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang terikat Tuhan lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Shalom. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan. Selamat pagi buat setiap Bapak Ibu Saudara, buat Ibu Sumiatun ya. Selamat pagi, Shalom. Ibu Neni, apa kabar? Shalom. Begitu juga dengan Ibu Dina Abigail, lalu juga ada Ibu Rini Senduk ya. Shalom, apa kabar? Dan juga Bapak Iwan Hasan ya. Shalom. Dan juga Bapak Resource ya. Shalom, selamat pagi Pak, puji Tuhan. Kita bersyukur di kesempatan hari yang baru ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, dalam sepekan ke depan ini, dalam seminggu ke depan ini, izinkan saya untuk memberikan kekuatan firman Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara ya. Dalam kesempatan minggu ini, di mana kita tahu dalam Alkitab ya, dikatakan bahwa diperumpamakan orang percaya itu seperti burung Raja Wali. Nah, pagi hari ini saya akan membahas tentang burung Raja Wali. Tetapi dalam kesempatan berikutnya kita akan bicara tentang bagaimana digambarkan seorang percaya itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai ya. Lalu juga digambarkan orang percaya itu seperti ranting dari pohon anggur, dari pokok anggur. Juga digambarkan seperti domba, digambarkan seperti seorang pelari dalam perlombaan lari, dan digambarkan sebagai seorang prajurit yang siap untuk berperang ya. Nah, inilah sepekan ke depan yang akan saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini kita memulainya dengan bagaimana Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya seperti seekor burung Raja Wali. Mari kita melihat di dalam Yesaya pasal 40 pada ayat yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Kita membacanya, dikatakan demikian. Dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat jelas bahwa ada banyak gambaran-gambaran orang percaya yang dituliskan di dalam firman Allah. Dan salah satunya pagi hari ini dikatakan bahwa orang percaya yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti burung Raja Wali. Haleluya. Nah, dalam kesempatan sebelumnya pun kita tahu di dalam Keluaran pasal 19 ya, di mana Tuhan menyatakan kepada orang-orang Israel, dikatakan demikian. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Pada hari itu juga mereka berangkat dari Rafidim. Tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana depan gunung itu. Perhatikan ayat yang ketiga. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Ya, Allah berfirman kepada Musa, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku
maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Haleluya. Juga di dalam ayat ini dikatakan bagaimana Allah menyatakan kepada Musa bahwa orang-orang Israel pun didukung sebagaimana burung Raja Wali mendukung mereka. Dan di dalam Yesaya 40 ayat 31 kita sudah membaca bahwa dikatakan kita, saya dan Bapak Ibu saudara seharusnya menyadari posisi ini. Seumpama seekor burung Raja Wali yang menanti-nantikan, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seumpama seperti seekor burung Raja Wali, dikatakan demikian, yang berlari tidak menjadi lelah, ya, dan juga berjalan tidak menjadi lelah. Nah, yang kita mau pelajari pagi hari ini, apa yang menjadi keistimewaan daripada burung Raja Wali? Kalau Allah menggambarkan tentang hal tersebut, ya, bagaimana cara hidup burung Raja Wali itu sendiri adanya, ya. Baik, kita melihat di dalam apa yang menjadi kebenarannya bahwa burung Raja Wali itu memiliki hal yang luar biasa dalam dirinya, yaitu apa? Burung Raja Wali itu dapat memperbaharui bulu-bulunya itu setiap tahun, ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana ia selalu memperbaharui, ya, bulu-bulunya. Kenapa Allah mengatakan bahwa kita orang-orang percaya menanti-nantikan Tuhan itu seumpama seperti seekor burung Raja Wali? Apa sih yang menjadi kelebihan burung Raja Wali? Yang pertama, burung Raja Wali itu selalu memperbaharui bulu-bulunya, ya. Jadi caranya bagaimana? Dia patuk bulunya, dia botakin nanti, karena dia akan akan ada proses di mana bulu yang baru akan bertumbuh, ya. Dia cabut itu. Setiap kali dia patuk, semua dia patukin, dia botakin. Ada saatnya, ada masanya. Seperti itu. Wah, dia cabut, sampai pada akhirnya botak badannya, dan dalam kesempatan kemudian tumbuhlah bulu yang baru, sayap yang baru. Nah, ini juga adalah hal yang menjadi keunikan daripada burung Raja Wali yang harusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Ada hal yang harus selalu diperbaharui dalam kehidupan kita. Coba kita melihat dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat, pada ayat yang ke-16 dikatakan demikian, ya. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat, pada ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Haleluya. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus. Bagaimana ia mengatakan di dalam ayat selanjutnya 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Kalau kita mengacu kepada ayat firman Tuhan ini, berarti di sini kita bisa melihat kenapa Allah mengajak kita untuk melihat dalam posisi kita sebagai orang yang menanti-nantikan Tuhan seumpama seperti seekor burung Raja Wali. Alkitab berkata burung Raja Wali membiarkan dirinya ada satu kebiasaan memperbaharui bulu-bulunya setiap tahun. Nah, hal yang sama pun yang Alkitab ingatkan pagi hari ini dalam kehidupan kita. Mari kita mulai terbiasa menghadapi tekanan, menghadapi pencobaan, menghadapi keadaan-keadaan yang ada. Jangan menjadi orang yang cepat mengeluh, jangan menjadi orang yang cepat cengeng, jangan menjadi orang yang akhirnya kalah dengan keadaan yang ada. Sementara di dalam Yesaya 40:31 dikatakan, seumpama burung Raja Wali yang berlari tidak menjadi lelah, yang berjalan tidak menjadi lelah. Dikatakan demikian. Nah, inilah hal yang perlu untuk kita bangun. Yang pertama yang perlu kita bangun atau kita perbaharui adalah masalah spiritual kita, kerohanian kita. Sampai sejauh mana kita memperhatikan kehidupan rohani kita.
ya, dengan keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, sudahkah kita terus mempertahankan iman kita? Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sampai sejauh mana keadaan yang kita alami ini tetap membuat kita semangat membaca firman Tuhan, tetap membuat kita bersuka cita waktu kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Ini hal-hal sederhana yang perlu untuk kita memperhatikan dalam kehidupan kita yang ada, ya, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita setiap saat, setiap detik, ya. Jadi maksud saya begini loh Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita jangan sampai memiliki pemahaman, kan di dunia ini ada 3 pemahaman yang saya katakan, ya. Jadi kita mau pemahaman yang alkitabiah atau pemahaman yang dunia mau. Yang pertama pemahamannya bahwa Allah menciptakan dunia ini, lalu Allah diam saja. Itu tergantung bagaimana kita berinisiatif. Itu ada orang-orang yang punya pemahaman seperti itu. Ya itu mah tergantung kita. Kita mau susah, kita mau senang, kita mau apa, itu mah tergantung kita. Tuhan mau diam aja di tahtanya. Nah itu pemahaman pertama yang tidak bersesuaian dengan Alkitab. Yang kedua pemahamannya adalah bahwa seseorang, Allah menciptakan dunia ini, lalu nanti Allah ngomong nih, kasih tahu bulan Februari, bulan Maret, bulan April. Nah itu makanya kan ada yang namanya peramal-peramal, ya kan, ramalan-ramalan. Kemarin saya penasaran sama istri saya, ya kan, yang katanya ramalan ada pesawat mau jatuh, ya, pesawat mau jatuh. Aduh, itu saya cuma bilang kalau begitu aja saya juga bisa, karena bukan apa-apa. Waktu tanggal 30 saya ke Bali, waktu saya ke Bali, lalu ada rekan saya yang kebetulan dia pulangnya tanggal 1. Saya sempat ngomong sama istri saya bilang agak beresiko. Kenapa? Karena setiap kali pergantian tahun itu iklim akan berubah. Nah iklim akan berubah ini itu akan mengganggu tentunya sistem navigasi pesawat dan sebagainya, ya. Itu saya sempat ngobrol-ngobrol sama istri saya bilang makanya kita pulang dari Bali waktu itu tanggal 30, ya, tanggal 30 Desember. Nah lalu rekan saya ini mau tanggal 31, ya, 71. Saya bilang agak beresiko, tetapi entah bagaimana lalu ditunda perjalanannya, akhirnya jadi tanggal 3. Saya bilang itu keputusan yang tepat dengan pilihan yang seperti itu. Saya ngobrol-ngobrol sama istri saya bilang kenapa? Katanya, ya enggak lah, logikanya seperti itu. Setiap tahun kita bisa memprediksi bahwa apa yang menjadi perubahan iklim ini akan mengganggu navigasi pesawat tentunya, ya kan. Dan hal itu yang terjadi juga, makanya kita juga turut berempati, kita juga turut menyatakan bela sungkawa untuk apa yang terjadi atas peristiwa pesawat Sriwijaya yang ada. Tetapi yang saya gregetan itu ada yang paranormal katanya, ya kan, sudah memprediksi akan hal itu, lalu juga ada artis ini, artis itu dan sebagainya. Nah ini pemahaman yang kedua. Dunia diciptakan Allah, lalu nanti Allah seolah-olah memberitahu, ini bulan Februari seperti ini, bulan Maret seperti ini, bulan inilah. Untuk apa Tuhan buat? Untuk apa Tuhan proses dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Nah kita tidak yang seperti itu. Kalau bisa jangan berpikir yang seperti itu. Nanti kita jadi ngaco, ngeramal-ngeramal, kita mengira-ngira. Jadinya kita tidak menghargai hari ini, karena saya tetap dalam prinsipnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Artinya apa? Ketika kita hidup hari ini, Allah turut bekerja di dalamnya, dan itu yang harus kita pegang, prinsip Alkitab, ya, di mana Allah adalah Allah yang bekerja, mengatur segala sesuatunya, dan turut bekerja. Jadi kita hidup hari ini dalam aktivitas kita, dalam kegiatan kita, Allah juga turut bekerja di dalamnya, gitu loh. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini akan menguatkan diri kita, ya, yang sesuai dengan firman Allah tentunya. Haleluya. Nah kembali kepada apa yang menjadi pemahaman kita tentang burung Raja Wali, dia selalu diperbaharui, bulu-bulunya dia cabut dengan rasa sakit tentunya yang begitu luar biasa, tetapi akhirnya itu harus dia lakukan sebagai resiko, di mana dia akan mengalami pertumbuhan bulu yang baru, maka dia harus lawan sakit itu. Sama dalam kehidupan kita juga begitu. Waktu kita mengalami yang namanya proses dalam keberadaan spiritual kita, ya, ada rasanya nggak enak ketika kita baca firman Tuhan menegur kita, menasehatkan kita, mengingatkan kita. It's okay. Itu adalah untuk kesehatan spiritual kita. Jadi jangan sampai akhirnya kita hanya senang dengan apa yang kita dengar saja, gitu loh. Kalau ada orang yang menegur kita, menasihatkan kita tersinggung. Padahal Alkitab yang mengatakan, saya ingat betul satu kali waktu saya masih menjadi seorang konselor, ada telepon. Lalu seorang ibu ini bilang begini,
Kenapa ya waktu itu saya di GL Ministry, kenapa ya Pak Gilbert itu kok nyinggung-nyinggung saya terus, katanya seperti itu. Kenapa Ibu? Iya, saya ikut ibadahnya, lalu dia tegur saya, nggak boleh lah begini, nggak boleh lah begitu. Kenapa sih dia usilin orang? Saya ketawa, betul. Saya bilang, Ibu ngapain Pak Gilbert ngurusin Ibu? Saya bilang seperti itu. Loh, itu dia sebutkan. Dia sebutkan apa Ibu? Iya, jangan begini, jangan begitu. Itu saya sekali itu, katanya begitu. Maksudnya dia memang melakukan hal seperti itu begitu. Aduh, saya bilang, Ibu, Tuhan sayang Ibu. Kenapa Ibu sampai seperti itu? Karena Tuhan sayang Ibu. Dia mengingatkan Ibu, dia menasihatkan Ibu. Itu karena Roh Kudus, saya katakan seperti itu. Nah, ini yang saya mau katakan. Kadangkala waktu hamba Tuhan menasihatkan atau menyampaikan firman Tuhan, itu bukan maksudnya tahu masalahnya ibu, bapak dan sebagainya. Enggak. Tetapi ketika Roh Kudus menyatakan itu kepada hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan itu menyampaikan teguran-tegurannya, nasihat-nasihatnya, itu adalah untuk kebaikan saudara, gitu loh. Jadi jangan cengeng, jangan lalu tersinggung gitu. Malah bersyukur. Bahkan setiap kali di dalam setiap ibadah, saya pada masa-masa itu ya, sebelum saya menjadi pengkhotbah, dan tentunya dalam pengkhotbah juga begitu, saya akan selalu minta gini, Tuhan bicara buat saya. Tuhan bicara buat saya, Tuhan tegur saya, Tuhan ingatkan saya, Tuhan nasihatkan saya, Tuhan kuatkan saya. Itu harusnya menjadi doa kita. Nah, waktu kita sudah berdoa seperti itu, lalu kesannya hamba Tuhan ini selalu menegur. Puji Tuhan, haleluya. Berarti Tuhan sayang kepada Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya akhirnya tumbuh bulu-bulu yang baru, yang tentunya lebih segar, lebih kuat dari apa yang menjadi masalah sebelumnya. Haleluya, ya, ini adalah hal yang perlu untuk kita perhatikan. Jadi jelas di sini yang harus dilakukan adalah selalu memperbaharui. Masalah apa? Mentality juga, ya. Jadi selain spiritual, mentality juga harus dibangun, ya. Jadi jangan sampai kita merasa jenuh, jangan sampai kita merasa kok kayaknya susah, keadaan pandemi COVID-19 seperti ini. No, ya. Akhirnya kita akan memulai dengan hal yang biasa. Dengan keadaan-keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, mulai kita berpikir dengan konsep berpikir bahwa inilah normalnya kehidupan di akhir zaman. Dalam batasan-batasan social distancing, dalam batasan-batasan penggunaan masker kemana-mana, yang sehingga kita harus menutup mulut kita dan juga hidung kita. Dalam batasan kemana-mana kita harus bersih, ya, cuci tangan dan sebagainya. Dalam batasan-batasan di mana kita harus selalu mengkonsumsi vitamin yang ada, ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa produk daripada makanan-makanan yang sekarang ini pun juga, ya, karena hal yang kurang sehat lah, boleh dikatakan demikian. Tetapi itu yang saya mau katakan sekali lagi, bahwa hal ini harus kita mulai perbaharui secara spiritual, secara mental, secara fisik juga seperti itu, ya. Kita juga sekarang ini, itu hebatnya Tuhan, ya, luar biasa Tuhan. Kenapa? Karena Dia menyediakan pengobatan secara gratis, cuma-cuma, tapi orang jarang untuk menikmatinya. Apa? Matahari, ya, matahari. Lihat ciri daripada burung Raja Wali juga, itu adalah burung yang sukanya menuju kepada matahari. Wow, ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Pengajaran atau pelajaran yang kita pelajari pagi hari ini menggambarkan bagaimana firman Allah mengatakan kita seperti burung Raja Wali, harusnya seperti itu. Kebutuhan konsumsi matahari harus kita miliki, tetapi kan kenyataannya nggak begitu. Coba lihat, ya, sebelum ini kita nih bangun dari tidur malam pakai di kamar pakai AC, oke. Lalu kita mulai berangkat ke kantor, aktivitas kita pakai mobil AC, ya. Lalu sampai di kantor hidupin apa? AC. Kerja sampai sore, matahari udah tenggelam, pakai AC. Pulang lagi dari kantor, lalu kembali ke rumah, pakai kendaraan, pakai AC, ya kan begitu. Ya, tapi saya naik motor, iya AC juga itu, angin cepoi-cepoi. Maksud saya bukan. Jadi maksud saya, keadaan kesehatan kita itu udah parah banget gitu kan, sehingga kita jarang sekali berinteraksi langsung dengan yang namanya matahari gitu loh. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini fisik kita juga, tubuh fisik kita juga itu harus selalu kita perhatikan dalam kesehatannya, ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Itulah hal yang pertama yang bisa kita pelajari dalam keistimewaan burung Raja Wali. Dia memperbaharui bulu-bulunya, dan yang sama juga diingatkan kepada kita bagaimana kita harus memperbaharui secara spiritual kita, secara mentality kita, juga secara fisik kita yang ada. Yang kedua selanjutnya, kalau kita mengacu kepada
Keluaran pasal 19 ayat yang keempat yang sudah kita baca, jelas bahwa Raja Wali itu diakui sebagai rajanya para burung, ya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena itu melambangkan keperkasaan, melambangkan kebesaran. Nah, sampai sejauh ini ya, bagaimana kita memperhatikan apa yang menjadi kelebihan burung Raja Wali dalam hal keperkasaannya, ya. Kenapa Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita seperti burung Raja Wali? Karena dia adalah burung yang perkasa, ya. Coba kita lihat apa yang menjadi lambang-lambang daripada negara yang ada. Indonesia, ya, burung Garuda, ya. Ini adalah jenis burung Raja Wali, ya. Bagaimana negara kita bangga dengan apa yang menjadi lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila, ataupun juga Raja Wali ini sendiri adanya, ya. Lalu juga Amerika, ya, dengan lambang negaranya adalah burung Raja Wali, kepala putih, ya. Lalu juga kita tahu bahwa kerajaan Babilonia kuno, yaitu memakai Raja Wali itu sebagai lambang kekaisarannya, ya. Nah, itu adalah hal-hal yang luar biasa. Jadi di sini kita bisa melihat keperkasaan burung Raja Wali itu telah dibuktikan. Dari mana? Yang pertama, terbang di tengah badai. Ini hebatnya Raja Wali. Raja Wali itu dia terbang di tengah badai. Justru dia tidak mau kalau anginnya cuma sepoi-sepoi. Dia justru cari, ya, ketika dia lihat ada badai, dia akan masuk ke dalam badai itu, dan disitulah dia kepakkan sayap aerodinamiknya, ya. Dia tidak perlu lagi mengepak-ngepak dengan adanya badai, dia hanya merentangkan sayapnya, dan setelah itu dengan sayap yang aerodinamik ini dia akan mengatur setelannya, dia akan mengatur kemana arahnya, kemana dia ingin pergi karena angin badai tersebut. Haleluya. Ini yang harusnya kita miliki dalam kehidupan kita, ya. Jangan takut dengan badai, ya. Jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan persoalan. Hadapi, ya. Kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penolong kita, yang menjadi penyerta kita. Yang kedua, selanjutnya, keperkasaan Raja Wali itu bisa dibuktikan dengan apa? Dengan memiliki ketajaman mata yang luar biasa. Dalam perjalanan dia, ketika dia sedang mencari mangsa dengan ketinggian kurang lebih berapa ribu meter, ya, maka dengan kecepatan yang begitu luar biasa dia melihat adanya mangsa, ya, yang begitu siap untuk dia terjang. Maka dengan jarak yang sangat jauh itu dia akan lakukan hal yang luar biasa, ya. Nah, ini adalah hal juga yang perlu untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Artinya apa? Belajarlah untuk selalu melihat ke depan, jauh ke depan, dengan sasaran yang ada, sehingga kita nggak cuman hidup dengan kepicikan, ya, kalau boleh saya katakan gitu. Kehidupan yang sehari-hari yang susah, aduh ini gimana ya, aduh hari ini, aduh saya nggak bisa makan nih, aduh hari ini saya sakit nih, aduh hari ini. Hey, kalau kita selalu berpikirnya seperti itu, maka kita akan selalu mengalami beratnya hidup, gitu loh. Jujur saja, untuk Bapak Ibu saudara ketahui, kayak saya pun sedang dalam pemulihan kesehatan, ya. Saya sudah katakan dalam kesempatan seminggu ini, ya, dimana terus saya tetap berjuang untuk bangun pagi, saya tetap harus membawa renungan firman Tuhan. Seperti yang pernah saya katakan, bahwa jangan sampai saya mati nggak bikin apa-apa, ya kan begitu. Tapi kalau saya mati karena saya melayani Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Bukan saya mengada-ada, saya tetap menjaga kesehatan, saya tetap menjaga apa yang menjadi kebutuhan vitamin, ya kan. Tetapi juga di sisi lain saya harus tetap mengerjakan. Kenapa? Karena saya melihatnya ke depan. Buat saya prinsipnya sederhana. Apa yang saat ini Bapak Ibu Saudara alami dalam kehidupanmu, engkau perlu teman, yaitu apa? Firman Allah. Nah, itu sebabnya firman Allah disampaikan, firman Allah diberitakan, supaya apa? Supaya Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa Bapak Ibu Saudara tidak sendirian. Inilah yang saya alami dalam kehidupan saya. Betul saya bersama dengan keluarga saya, betul saya bersama dengan istri saya, betul saya bersama dengan anak-anak saya. Tetapi yang saya mau membuat saya yakin bahwa saya tidak sendirian adalah firman Allah. Itu sebabnya setiap pagi kita harus punya firman Allah. Betul kita ada bersama dengan keluarga kita, tetapi kan belum tentu dia tahu apa yang menjadi masalah-masalah kita. Belum tentu dia tahu dan mengerti bagaimana caranya untuk menguatkan kita di dalam masalah-masalah kita. Tetapi dengan adanya firman Allah,
Itu yang akan menjadikan kita kuat, itu yang akan menjadikan kita mampu menjalani kehidupan kita hari lepas hari yang ada. Haleluya. Yang selanjutnya, bukan hanya Raja Wali memiliki mata yang sangat tajam, yang juga menggambarkan kepada kita, sebagaimana kita dikatakan seperti Raja Wali, kita harus selalu melihat ke depan, punya vision ke depan, jauh ke depan gitu loh. Sehingga itu yang membuat kita gairah gitu loh. Loh, burung Raja Wali itu kan begitu, ribuan meter dia lihat, ya kan. Ketika dia lihat adanya sasaran sebagai mangsa yang ada, wah dia tunggu waktu yang tepat dan dia makan deh itu kelinci kah, apakah yang menjadi mangsanya, ya. Nah, itu yang saya mau katakan. Kalau kita mengukur jaraknya, ya kan, itu kira-kira 2 kilometer lah. Dikatakan seperti itu, dia bisa melihat secara jelas mangsanya. Bayangkan. Nah, kita kadang-kala kita nggak melihat di depan sana ada janji Tuhan, di depan sana ada pertolongan Tuhan, di depan sana ada yang terbaik dari Tuhan. Tetapi kita selalu mengeluh dengan apa yang ada pada saat ini. Kita selalu kalah dengan apa yang ada pada hari ini. Padahal apa yang ada pada hari ini kita syukuri untuk kita mencapai tujuan di depan sana. Haleluya. Inilah hal yang harusnya menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita yang ada. Haleluya. Selanjutnya, ya, jadi jelas ya, Raja Wali itu memiliki keistimewaan. Dia selalu memperbaharui bulu-bulunya setiap tahunnya. Dia patokin supaya apa? Dia dapat memiliki pertumbuhan bulu yang baru, bulu yang baik, bulu yang bersih, bulu yang kuat, ya. Yang kedua, Raja Wali itu juga adalah burung yang perkasa. Di dalam kesempatan terbang, dia cari badai, dia masuk tengah-tengah badai. Begitupun juga dia memiliki ketajaman mata yang luar biasa. Selanjutnya, Raja Wali juga adalah burung yang tidak menyukai zona nyaman, ya. Perhatikan bagaimana cara Raja Wali melatih anaknya terbang, ya, maupun berburu, ya. Nah, ini adalah pelajaran penting yang bisa kita lihat. Yang pertama, Raja Wali itu menunggu sampai anaknya tumbuh bulu-bulunya. Oke, ini prosesnya. Nah, kemudian si induk Raja Wali itu akan menggoyang-goyangkan sarangnya dan merobek-robek sarang itu dengan paruhnya agar anaknya tidak merasa nyaman, ya. Lalu setelah itu, ia mulai melatih anaknya mengembangkan kekuatan sayapnya. Jadi ia mulai mencoba menjatuhkan anaknya, ya. Dia dorong anaknya jatuh, nanti anaknya berusaha untuk mengepakkan sayapnya, ya. Nah, ketika dia mulai mengepakkan sayapnya, maka ia mulai untuk mengajar. Jadi gini, dia kasih dulu contoh. Jadi dia mengepak dulu, anaknya lihat. Nanti ketika anaknya udah mulai ngikutin, nah disitulah baru didorong, ya. Dia didorong, lalu mulai dijatuhkan seperti itu. Supaya apa? Supaya anaknya itu belajar betul bagaimana caranya mengepakkan sayap pada kesempatan itu, ya. Karena nanti dalam kesempatan kemudian setelah dia bertumbuh dewasa, dia memiliki sayap aerodinamik itu, dia tahu bagaimana mengendalikan sayapnya. Jadi dia tidak perlu mengepakkan sayapnya, tetapi dia hanya merentangkan sayapnya dan dia bisa terbang kemanapun arah yang dia suka, ya. Itulah hal yang menjadi pelajaran yang ada. Nah, sama dalam hidup juga begitu. Dalam hidup orang percaya, Allah itu menggambarkan seperti itu, gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang, kalau kita mau maju dalam hidup ini, kita harus meninggalkan zona nyaman, gitu loh. Tapi kalau selama kita terus selalu berpikirnya, aduh nanti bagaimana, aduh nanti gimana, aduh nanti gimana, gitu kan, akhirnya yang ada kita tidak pernah bisa menjadi sukses. Nah, untuk menjadi sukses pun harus ada latihan-latihannya, gitu loh. Ada kalanya kita baru usaha sedikit gagal, nggak apa-apa, maju lagi, gitu loh. Ada usaha sedikit gagal, nggak apa-apa, maju lagi, begitu. Jadi seperti itu, ya, dan terus dilatih, dan itu akan membuat kita akhirnya menjadi mampu dan bisa menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang ada. Nah, sama dalam kehidupan juga begitu, belajar, ya. Ada hal yang menjadi serangan dalam kehidupan kita, hadapin dengan upayakan dengan senyum, walaupun senyumnya agak kurang mantap begitu kan, tetapi nggak apa-apa, itu belajar, namanya belajar, ya kan. Lihat, aduh gitu kan, kadang-kadang kita mikir sakit kepala juga gitu, tapi senyum aja, ya kan, walaupun senyumnya agak kurang mantap, tapi itu yang saya katakan, tetap latih, nanti sampai akhirnya kita bisa tersenyum lebar menghadapi masalah. Karena apa? Karena kita tahu kita tidak pernah sendirian,
ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Haleluya. Inilah hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Jadi ingat bahwa Raja Wali itu tidak suka zona nyaman, ya. Jadi sama dalam hidup kita pun kita harus latih seperti itu, ya. Bahwa di depan sana masih ada yang lebih baik, di depan sana masih ada yang lebih baik. Terus seperti itu, terus berupaya seperti itu, terus berupaya seperti itu. Maka kita akan mengalami kemajuan yang dahsyat. Di dalamnya Tuhan turut bekerja. Haleluya. Selanjutnya apa yang menjadi kelebihan burung Raja Wali, ya? Nah, ini dia. Burung Raja Wali itu, dia itu tidak pernah yang namanya ganti-ganti pasangan seperti burung dara, ya. Burung dara itu kadang-kadang diganti lagi pasangannya sama siapa, dijodoh-jodohin lagi, ya kan begitu. Nah, burung Raja Wali tidak demikian. Burung Raja Wali itu adalah burung yang selalu bersama dengan pasangannya sampai salah satunya mati, ya. Ini adalah kelebihan burung Raja Wali. Nah, kita ingat betul di dalam Mika pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-8 dikatakan demikian dalam kitab Mika pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-8. Oke, katakan demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Nah, ini dia. 3 hal ini. Selain berlaku adil, ya, dalam hidup ini selalu berlaku adil. Belajar berlaku adil, ya. Keadilan yang kita berikan dalam ukuran kita, it's okay, nggak apa-apa. Sampai sebatas mana kemampuan kita untuk memberikan keadilan itu, yang penting hati nurani kita bekerja di dalamnya, ya. Jadi sudah adilkah saya dalam hal ini, misalnya kepada perbuatan kita kepada suami kita, kepada istri kita, ya kan begitu. Artinya begini, kalau kita sebagai seorang suami kita banyak waktu untuk nonton, lalu sudah adilkah waktu yang kita berikan juga kepada istri kita? Kan begitu. Nah, itu kira-kira begitu gambarannya. Lalu juga sebagai orang tua kepada anak-anak kita, bagaimana cara kita mengajar, bagaimana cara kita memperhatikan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Apakah adil dalam kita memberikan perhatiannya? Atau dengan anak yang tertentu yang kita anggap sebagai anak kesayangan kita, lalu kita memberikan perhatian tanpa pernah ada dimarahin. Lalu yang satunya lagi kita marah-marahin, itu kayak orang kesetanan, ya kan? Nah, ini adalah hal yang tidak adil tentunya. Nah, itu yang saya katakan. Ini hal-hal yang contoh sederhana yang boleh saya sampaikan. Banyak lagi hal lainnya seperti keadilan yang kita miliki. Sudah adilkah kita kalau kita main games berjam-jam, lalu dengan kita membaca Alkitab yang hanya mungkin berapa detik atau berapa menit lah, kalau saya tidak katakan detik, ya, berapa menit. Nah, ini kan sesuatu hal yang juga tidak adil. Kita bisa wasting time, kita bisa buang-buang waktu dengan apa yang ada, tetapi kita tidak pernah merenungkan firman Allah sedemikian juga lamanya, ya, sedemikian juga asiknya. Saya mau katakan sebagaimana asiknya kita bercengkrama, ngobrol sana sini, ya kan begitu kan, yang ngobrol A, B, C, tetapi kita tidak pernah asik ngobrol sama Tuhan, gitu loh. Waktu kita baca Alkitab, waktu kita berdoa, itu kayaknya nggak bisa gitu loh, yang kayaknya asik gitu, yang sampai air mata kita menetes karena begitu baiknya Tuhan, begitu sayangnya Tuhan, gitu, ya kan. Nah, ini adalah hal yang perlu untuk kita pahami, ya. Jadi berlaku adil. Yang kedua adalah mencintai kesetiaan. Nah, ini perlu. Jadi kesetiaan itulah yang tadi digambarkan bagaimana seorang burung Raja Wali itu selalu setia, ya, sampai kematian. Itulah Tuhan dahsyat. Dia memberikan gambaran anak-anaknya seperti seekor burung Raja Wali. Berarti di sini dalam kategorinya Tuhan, burung Raja Wali ini adalah burung yang maksud saya yang masuk dalam kategorinya Tuhan sebagaimana harusnya anak-anak Tuhan seperti itu, ya. Luar biasa, ya. Selanjutnya juga, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ini yang perlu untuk kita pahami. Hidup ini adalah anugerah. Pahami hal itu. Kalau kita sadar hidup ini adalah anugerah, ayo mari kita mulai menyadari. Jangan sombong, jangan merasa bisa, jangan merasa mampu, jangan merasa hebat. Satu kali Tuhan cuman selesai hidup kita, ya kan gitu. Betul, gampang saja buat Tuhan bikin kita jadi sarap, jadi gila, jadi nggak jelas lah, ya kan. Jadi kalau kita masih bisa bangun, masih bisa menjadi suami yang baik, jadi ayah yang baik, jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik, manfaatkanlah waktu tersebut,
ya. Jangan sampai akhirnya kita lupa diri, kita menjadi orang yang seolah-olah tidak tahu diri, ya. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami. Jadi hal-hal seperti ini adalah hal yang juga perlu untuk kita pelajari dalam keistimewaan burung Raja Wali adalah burung yang setia kepada pasangannya, ya. Jadi kita juga menjadi orang-orang yang setia, ya, di dalam tanggung jawab masing-masing, dalam keluarga rumah tangga, dalam urusan usaha, dalam urusan pekerjaan, dalam urusan mencari nafkah. Demikian juga, ya, kita juga harus menyadari bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kita mendidik anak-anak kita itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jangan kita lalu melemparkan tanggung jawab dan berkata bahwa saya bekerja maka tanggung jawab istri saya ngurusin anak-anak saya. No, Pak, tetap itu adalah tanggung jawab bersama untuk mendidik anak-anak yang ada. Jangan sampai pada saat kita sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk mendidik anak-anak kita, tetapi anak-anak kita sudah terdidik dengan sendirinya, baik itu oleh game, baik itu oleh lingkungannya, baik itu oleh keadaan-keadaan lingkungan sosialnya dan sebagainya. Maka terlambat untuk kita berkata saya mau mendidik anak saya. No, mereka sudah terbentuk, karena dalam kesempatan di mana kita harus mendidik anak kita, kita berkata saya terlalu sibuk. Itu yang harus kita sesali, ya. Selanjutnya, apa yang bisa kita pelajari dalam kesempatan daripada burung Raja Wali? Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa burung Raja Wali itu dia bukan hanya sekedar terbang, tetapi dia juga bisa mengamati ataupun juga mulai melakukan manuver-manuver yang luar biasa dalam keberadaannya pada saat dia terbang. Makanya yang pertama, burung Raja Wali itu memiliki usia cukup panjang, 140 tahun, ya, 120 maksud saya. Jadi dia itu per 40. Jadi dia memiliki 3 fase dalam kehidupan daripada burung Raja Wali itu sendiri, ya. Jadi fase pertama 40 tahun dia, lalu juga dia punya perubahan-perubahan itu luar biasa, ya. Jadi sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana meninggalnya burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu kalau dia mau mati itu dia tahu. Hebat. Jadi dia tahu. Makanya kita nggak pernah akan ketemu gini, tiba-tiba burung Raja Wali lagi terbang, dia mati, jatuh di atas genteng. Wah, apaan tuh? Bangkai Raja Wali. Mana pernah ada? Nggak pernah ada sejarahnya. Burung Raja Wali diketemukan mati, ya, karena tuanya itu dia jatuh tiba-tiba lagi terbang gitu, tiba-tiba ya mati, jatuh, lalu menimpa orang atau menimpa pemukiman seperti itu. Nggak pernah coba baca di mana, ya, ada sejarahnya burung Raja Wali diketemukan. Banyak bangkai burung Raja Wali diketemukan, jatuh di sini, jatuh di situ, ya kecuali tembak, ya kita nggak tahu. Tetapi itu yang saya mau katakan, burung Raja Wali itu tahu loh kapan matinya loh, betul. Dan itu yang saya tetap percaya, bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tahu kapan akan pulang ke rumah Bapa di surga, ya. Jadi kondisi apa yang kita alami, pandemi COVID-19 seperti ini, jangan kita takut yang berkelanjutan, ya, tetapi belajar untuk kita bisa melihat bahwa dalam kesempatan di mana kita itu akan dipanggil Tuhan, Tuhan sudah kasih tahu gitu. Jadi selama itu sinyalnya belum diinformasikan kepada kita, berarti hidup kita itu masih panjang, ya. Nah, jadi burung Raja Wali itu gini, waktu dia mau mati, dia akan cari arah matahari. Nah, waktu matahari bersinar sama dia, akhirnya di situ. Dia di atas gunung, ya Bapak Ibu, di atas gunung yang paling tinggi. Nah, dia cari di situ tempat posisi, lalu nanti dia menghadap ke matahari. Itu cirinya burung Raja Wali waktu dia mau mati. Dia menghadap ke sinar matahari, dan di situ dia akhirnya mulai dia terkulai, dan dia mati di situ. Luar biasa. Sama dalam hidup kita harusnya. Waktu kita tahu bahwa kita itu akan dipanggil Tuhan, ya, tentunya, ya, saya ingat betul ada cerita ini. Waktu itu ada di di Balikpapan salah satunya, lalu juga ada di Samarinda, ya. Waktu saya masih sekolah Alkitab, saya dapat info ini, di mana Opa sebelum dia dipanggil Tuhan, dia sudah ngomong. Pagi-pagi kumpul semua di meja makan, Opa mau kasih nasihat.
Jam 9 opa mau dipanggil Tuhan. Dia bilang begitu. Jadi semua dikasih nasihat satu, sampai akhirnya jam 9 dia bilang, Tuhan sudah datang, opa mau pulang. Dan di meja makan itu beliau dipanggil Tuhan. Luar biasa. Juga Oma di Samarinda kejadiannya. Jadi ketika Oma itu dia tahu dia mau pulang, dia bilang, jangan ganggu Oma mau bicara sama Tuhan. Hari ini Oma mau pulang. Dan akhirnya dia meninggal diketemukan dengan berlutut pada hari itu, ya. Ketika diketok-ketok kamarnya tidak ada sautan, lalu akhirnya ketika dijumpai, Oma sudah dipanggil Tuhan. Dan dia sudah sampaikan sebelumnya bahwa hari itu Oma mau pulang, ya. Tuhan sudah mau jemput. Jadi jangan ganggu Oma waktu Oma sedang bicara sama Tuhan. Seperti itu. Wow, haleluya. Ini yang saya percaya. Betul. Orang-orang yang di dalam Tuhan itu kalau mau pulang dia nggak akan takut, nggak akan stres. Betul. Kapan dia mau pulang dia udah tahu. Iya, karena Tuhan sudah kasih ingat. Ya, ingat kematian itu miliknya Tuhan. Jadi waktu kita bicara tentang kematian, percayalah Tuhan pasti sudah mempersiapkannya. Nah, makanya apa yang menjadi kelebihan burung Raja Wali, dia akan terbang dengan mendekati matahari, ya. Lalu juga apa? Dia terbang juga untuk apa? Membersihkan dirinya. Jadi ketika dia terbang mendekati matahari itu, dia membunuh virus ataupun juga kuman-kuman yang ada di tubuhnya, ya, dengan sinar matahari itu. Semakin dia mendekati matahari, maka virus apapun itu dia semakin mati. Itu hebat loh. Betul. Kita disuruh loh pakai matahari loh, ya kan, jemur supaya mengurangi virus corona, ya kan. Raja Wali juga begitu. Jadi dia terbang mendekati matahari itu untuk membersihkan dirinya, gitu loh. Dan itu luar biasa, ya. Pelajaran tentang Raja Wali ini Tuhan tuh luar biasa. Makanya kita akan kupas lagi, ya, dalam kesempatan esok sepanjang minggu ini. Bapak Ibu Saudara ikutin, ya, pembahasan yang ada, bagaimana kita digambarkan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Apa maksudnya? Lalu juga kita digambarkan seperti ranting dari pokok anggur, ya. Lalu juga kita digambarkan seperti terang dan garam dunia. Kita digambarkan juga seperti domba. Kita digambarkan juga seperti pelari yang sedang berlari dalam perlombaan. Kita digambarkan juga seperti prajurit yang siap untuk berperang, ya. Haleluya, puji Tuhan. Inilah hal-hal yang menjadi pelajaran yang bisa saya boleh sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini, memasuki minggu yang baru, memasuki hari yang baru. Kiranya setiap Bapak Ibu Saudara boleh terus bersyukur di dalam kasih sayang Tuhan, ya. Apa yang sudah boleh saya sampaikan dalam kesempatan 1 jam ini, ya, Bapak Ibu Saudara boleh semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, ya. Terima kasih loh buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih di dalam kesetiaan, ya. Jangan lupa saya berkomitmen setiap pagi jam 6 pagi saya akan bersama dengan Bapak Ibu Saudara untuk kita memulaikan hari, kita bersyukur, kita menyanyikan pujian syukur kita menaikkan doa kita, lalu juga kita merenungkan firman Tuhan yang ada. Puji Tuhan, kita berdoa, haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan hari yang baru ini, di kesempatan minggu yang baru ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara, berkati dalam aktivitas hidup mereka sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, dalam penyertaan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Tuhan juga memberkati kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan dinyatakan. Begitupun kami juga berdoa, Tuhan kiranya juga memberkati di dalam apa yang menjadi usaha, dagang, bisnis, pekerjaan mereka masing-masing. Diberkati Tuhanlah. Bahkan juga di dalam pekerjaan, Tuhan kiranya terus mempromosikan, tetap naik menjadi kepala, bukan turun menjadi ekor. Dalam aktivitas anak-anak kami juga yang sedang sekolah, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan juga memberkati kesehatan mereka, khususnya untuk mata mereka, karena mengadakan Zoom yang ada, Tuhan campur tangan. Tuhan juga menjaga, melindungi kesehatan mata mereka khususnya. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa, Tuhan juga kiranya memberkati
memberkati. Buat setiap pengajar-pengajar yang ada pun Tuhan juga memberkati. Gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat Tuhan berkati. Setiap hamba Tuhan yang melayani di mana-mana tempat Tuhan juga kiranya memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Tidak lupa kami terus berdoa buat setiap keluarga korban daripada pesawat Sriwijaya yang mengalami musibah yang ada. Tuhan juga tolong kuatkan hati mereka, hiburkan mereka yang ada. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami serahkan. Berkati Indonesia, lawat Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Berkati para menteri, berkati para kepala daerah. Berkati juga TNI Polri. Berkati juga buat Satpol PP. Berkati para medis, dokter, perawat, bahkan juga suster, brother. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya kami percayakan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Belas kasihan Tuhanlah yang kami harapkan, belas kasihan Tuhan yang kami andalkan. Penggunaan vaksin pun Tuhan kiranya juga memberkati setiap vaksin yang ada sebagai upaya kami sebagai manusia di dalam mencegah adanya COVID-19 ini. Tuhan juga kiranya memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, hari di mana Tuhan menyatakan kuasa dan keajaibannya. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu senantiasa. Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Bapak Ibu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.